Struktur Kerajaan Aceh dalam Lintasan Sejarah. Penulis, Haji Rusdi Sufi. Dosen FKIP Univ. Syah Kuala. Letak geografis, Aceh terletak di ujung bagian utara Pulau Sumatera. Ia merupakan bagian yang paling barat dan paling utara dari Kepulauan Nusantara memanjang dari barat laut ke selatan, dengan batas-batasnya sebagai berikut. Sebelah utara dengan Teluk Benggala dan Selat Malaka, sebelah selatan dengan daerah Sumatera Utara, sebelah timur dengan Selat Malaka, dan sebelah barat dengan Samudra Hindia. Secara astronomis, ia terletak di antara 95 derajat 13 dan 98 derajat 17 bujur timur dan antara 2 derajat 48 dan 5 derajat 40 lintang utara. Luas seluruh daerah, yang termasuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh sekarang, beserta dengan pulau-pulau yang termasuk wilayahnya 58.000 km, keseluruhan wilayah ini dapat dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu 1. Bagian pantai sebelah barat, 2. Bagian pantai sebelah timur, 3. Bagian tengah. Kedua bagian pesisirnya, sebelah barat dan timur, sebagian berpantai curam dan sebagian lagi berawa-rawa, sedang bagian tengah merupakan dataran tinggi. Pada saat Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, lokasi kerajaan ini berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar sekarang yang dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayuk, Aceh Besar. Untuk nama Aceh Rayuk, ada juga orang yang menyebutnya dengan nama Aceh Lahe Sagoe, Aceh Tiga Sagi. Penyebutan ini berhubungan erat dengan situasi daerah itu yang mencakup 3 sagi, yaitu disebut Sago, Sagi, XXV Mukim, Sago, Sagi, XXVI Mukim, dan Sago, Sagi, XXI Mukim. Selain itu, ada juga yang menyebut dengan istilah Aceh Inti, Aceh Proper, yang maksudnya Aceh sebenarnya. Disebut demikian karena Aceh Rayuk inilah pada mulanya yang menjadi inti kerajaan Aceh. Dan juga karena disitulah terletak ibu kota kerajaannya 4, yang bernama Banda Aceh atau lengkapnya Banda Aceh Darussalam V, yang oleh orang-orang Aceh lazim disebut Kerajaan Aceh, dari nama asalnya Aceh dan kapan istilah ini mulai digunakan merupakan suatu hal yang sulit untuk dipastikan. Orang-orang asing yang pernah datang ke Aceh, menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Orang Arab menyebut Ashi, orang Portugis menyebut Acem atau Acen, orang Belanda menggunakan istilah Acen atau Acin, orang Prancis mengatakan Acen atau Aceh. Di dalam naskah-naskah Melayu lama seperti Kitab Adat Aceh 6, Hikayat Aceh 7, dan Kitab Bustanus Salatin 8, serta pada salah satu jenis mata uang dari kerajaan Aceh yang disebut Keuh 9, sejenis coin yang terbuat dari timah, menyebutnya nama Aceh sebagaimana yang disebut sendiri oleh orang-orang Aceh. Mula muncul dan berkembangnya Aceh sebagai sebuah kerajaan, berhubungan erat dengan penaklukan kota Malaka oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. Sebelum diduduki oleh Portugis, Malaka terkenal sebagai pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara dan pusat penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para pedagang Islam yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Gujarat, India. Penaklukan kota Malaka dimaksudkan Portugis di antaranya untuk menghancurkan perdagangan orang-orang Islam di sana. Setelah berhasil, pihak Portugis tidak memperkenankan lagi pedagang-pedagang Islam ini datang ke kota Malaka. Akibatnya, timbul kegoncangan dalam jaringan perdagangan di kawasan Selat Malaka. Para pedagang Islam terpaksa menyingkir dari sana, mencari tempat-tempat lain. Salah satu sasaran mereka, yaitu Aceh. Dengan berdatangannya para pedagang Islam ini, Aceh mulai berkembang sebagai tempat perdagangan. Selanjutnya oleh para saudagar Islam ini, Aceh digunakan sebagai pengganti Malaka yang direbut oleh bangsa Portugis. Menurut era Hoeseen Jajadiningrat, kerajaan Aceh pertama kali berdiri pada tahun 1514, dengan rajanya yang pertama Ali Mugayat Shah, yang juga sebagai pendiri kerajaan ini. Selanjutnya dalam perkembangan sejarahnya, setelah sekitar 1 abad berdiri atau pada awal abad ke-17, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, 1607-1636. Kejayaan ini disebabkan tindakan-tindakan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh Sultan ini dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, dan bidang agama.
Berikut ini digambarkan bagaimana struktur politik kerajaan Aceh sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda hingga berakhirnya Kesultanan Aceh pada awal abad ke-20. Saat Sultan Iskandar Muda memerintah, bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh adalah yang disebut dalam istilah Aceh Gampong atau dalam istilah Melayu Kampung. Sebuah gampong terdiri atas kelompok-kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu dengan yang lain. Pimpinan gampong disebut geucik atau keucik, yang dibantu oleh seorang yang mahir dalam masalah keagamaan, dengan sebutan Teungku Meunasah. Selain itu, dalam sebuah gampong terdapat pula unsur-unsur pimpinan lainnya seperti yang dinamakan waki, wakil, yang merupakan wakil dari keucik, serta juga yang disebut ureung tuha, orang tua. Mereka yang tersebut terakhir adalah golongan orang-orang tua kampung yang disegani dan berpengalaman dalam kampungnya. Menurut tradisi jumlah mereka ada 4 orang yang dinamakan Tuha Peut dan ada juga yang 8 orang yang disebut Tuha Lapan. Bentuk teritorial yang lebih besar lagi dari gampong yaitu mukim. Mukim ini merupakan gabungan dari beberapa buah gampong yang letaknya berdekatan dan para penduduknya melakukan sembahyang bersama pada setiap hari Jumat di sebuah masjid. Pimpinan mukim disebut sebagai imam mukim. Perkataan imam ini berasal dari bahasa Arab, artinya imam, orang yang harus diikuti. Imam mukim inilah yang bertindak sebagai pemimpin sembahyang pada setiap hari Jumat di sebuah masjid. Pada mula dibentuk setiap mukim diharuskan sekurang-kurangnya mempunyai 1.000 orang laki-laki yang dapat memegang senjata. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk tujuan politis, yaitu bila terjadi peperangan dengan pihak luar agar mudah menghimpun tenaga-tenaga tempur. Dalam perkembangannya fungsi imam mukim menjadi kepala pemerintahan dari sebuah mukim. Dialah yang mengkoordinir kepala-kepala kampung atau keucik-keucik. Dengan berubahnya fungsi imam mukim berubah pula nama panggilannya, yakni menjadi kepala mukim. Untuk pengganti sebuah imam sembahyang pada setiap hari Jumat di sebuah masjid, diserahkan kepada orang lain yang disebut imam masjid. Di wilayah Aceh Rayuk, Kabupaten Aceh Besar sekarang, terdapat suatu bentuk pemerintahan yang agak unik, yaitu yang disebut dengan nama Sagoe atau Sagi. Keseluruhan wilayah Aceh Rayuk tergabung ke dalam 3 buah sagi ini, yang dapat dikatakan sebagai 3 buah federasi. Ketiga buah Sagoe atau sagi tersebut masing-masing dinamakan 1. Sagi XXI Mukim, 2. Sagi XXV Mukim, dan 3. Sagi XXV Mukim. Penamaan ini erat kaitannya dengan jumlah mukim yang terdapat pada masing-masing sagi. Artinya pada setiap sagi jumlah mukim yang terdapat di bawahnya sesuai dengan nama sagi yang bersangkutan. Misalnya, sagi XXV mukim, ini berarti bahwa di bawah sagi ini terdapat XXV buah mukim. Demikian juga untuk kedua sagi lainnya, 20. Tiap-tiap sagi di atas, diperintah oleh seorang yang disebut dengan Panglima Sagoe, atau Panglima Sagi, secara turun-temurun. Mereka juga diberi gelar Ule Balang. Mereka sangat berkuasa di daerahnya dan pengangkatannya sebagai Panglima Sagi disyahkan oleh Sultan Aceh dengan pemberian suatu sarakata yang dibubuhi cap stempel kerajaan Aceh yang dikenal dengan nama cap Sikureung, cap 9. Di luar dari ketiga sagi atau federasi tersebut, di Aceh Rayuk masih terdapat unit-unit pemerintahan yang berdiri sendiri yang disebut daulat. Hak-hak ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi kesewenang-wenangan para Ule Balang, terutama yang berhubungan dengan pemberian hukuman terhadap seorang yang bersalah. Namun ketika kewibawaan Sultan sudah melemah, terutama pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, sesudah Kesultanan Aceh tidak ada lagi. Yang menetapkan hukuman terhadap seseorang yang bersalah di Nangroe adalah para Ule Balang. Dalam memimpin pemerintahan Nangroe, Ule Balang dibantu oleh pembantu-pembantunya seperti yang disebut dengan banta, yaitu adik laki-laki atau saudara Ule Balang, yang kadang-kadang juga bertindak sebagai Ule Balang, bila yang bersangkutan berhalangan. Pembantu yang lainnya adalah yang disebut kadi atau kali, yang membantu dalam hukum, yaitu yang dipandang mengerti mengenai hukum Islam. Selain itu, ada yang disebut rakan yaitu sebagai pengawal Ule Balang, yang dapat diperintahnya untuk bertindak dengan tangan besi. Para rakan yang terbaik dalam perang diberi gelar Panglima Perang, sedangkan pimpinan-pimpinan pasukan kecil yang tidak begitu terampil dalam peperangan diberi gelar Pang. Nangroe tersebut di atas, pada umumnya berlokasi di pantai bagian timur dan pantai bagian barat Aceh. Di awahnya terdapat pula sejumlah mukim yang terdiri atas beberapa buah gampong atau yang disebut pula dengan istilah Meunasah. Tetapi tidak semua Nangroe mengenal lembaga mukim.
Di wilayah pantai timur dan di pantai barat, tidak terdapat apa yang disebut mukim. Di beberapa Nangroi bagian pantai timur dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara sekarang, terdapat apa yang disebut dengan istilah ule balangkat, ule balang kecil. Ule balang 8, ule balang 8, dan ule balang peut, ule balang 4. Namun kedudukan dari bermacam jenis ule balang ini berada di bawah. Tingkat tertinggi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Aceh adalah pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, yang dahulunya bernama Bandar Aceh Dar Es-Salam. Kepala pemerintahan pusat adalah Sultan yang para kelompoknya bergelar Tuanku. Dalam mengendalikan pemerintahan Sultan dibantu oleh beberapa pembantu yang membawahi bidang masing-masing. Berdasarkan sebuah manuskrip, MS. Susunan pemerintahan pusat Kerajaan Aceh terdiri atas 24 lembaga atau jabatan yang diumpamakan dengan kementerian pada masa sekarang. Nama dari masing-masing lembaga tersebut adalah sebagai berikut. 1. Keurukun Katibul Muluk atau Sekretaris Raja. 2. Rais Wazirat Ad-Daulah atau Perdana Menteri. 3. Wazirat Ad-Daulah atau Menteri Negara. 4. Wazirat Al-Aqdam atau Menteri Agung. 5. Wazirat Al-Harbiyah atau Menteri Peperangan. 6. Wazirat Al-Hakamiyah atau Menteri Kehakiman. 7. Wazirat Ed-Daraham atau Menteri Keuangan. 8. Wazirat Ed-Mizan atau Menteri Keadilan. 9. Wazirat Al-Ma'arif atau Menteri Pendidikan. 10. Wazirat Al-Hariziyah atau Menteri Luar Negeri. 11. Wazirat Ed-Dahiliyah atau Menteri Dalam Negeri. 12. Wazirat Al-Auqaf atau Menteri Urusan Wakaf. 13. Wazirat Az-Ziraaf atau Menteri Pertanian. 14. Wazirat Al-Maliyah atau Menteri Urusan Harta. 15. Wazirat Al-Muasyalat atau Menteri Perhubungan. 16. Wazirat Al-Asighal atau Menteri Urusan Kerja. 17. As-Syaikh Al-Islam Mufti 4 Syekh Ka'abah. 18. Kadli Al-Malik Al-Adil atau Kadi Raja yang Adil. 19. Wazir Tahakum Muharri Jelailan atau Ketua Pengurus Kesenian. 20. Kadli Muadlam atau Kadi Jaksa Agung. 21. Imam Bandar Darul Makmur Darussalam. 22. Keucik Muluk atau Keucik Raja. 23. Imam Muluk atau Imam Raja. 24. Panglima Kenduri Muluk atau Ketua Urusan Kenduri Raja. Ke-24 lembaga atau jabatan seperti disebutkan di atas, dipegang oleh orang-orang tertentu yang diangkat oleh Sultan Aceh. Selain jabatan-jabatan itu di Kerajaan Aceh, terdapat pula 3 buah badan atau lembaga lainnya yang fungsinya hampir dapat disamakan dengan lembaga legislatif sekarang. Lembaga ini turut mendampingi Sultan dalam melaksanakan tugasnya. Nama tempat. Ketiga. Pimpinan pemerintahan di mukim-mukim ini sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu kepala mukim yang derajat mereka juga sama dengan ule balang seperti Panglima Sagi. Namun luas wilayah teritorial mereka jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Sagi. Kepala pemerintahan mukim ini berada langsung di bawah pengawasan Sultan Aceh, jadi tidak di bawah Panglima Sagi dari ketiga federasi yang telah disebutkan di atas. Adapun nama-nama dari mukim-mukim Masjid Raya yang terletak di sebelah kiri Sungai Aceh, Mukim Luang Bata, Mukim Pagar Aye, Mukim Lamsayun, dan Mukim Meuraksa. Di luar dari mukim-mukim yang berdiri sendiri ini, di Aceh Rayok masih terdapat sejumlah mukim, tetapi kepala mukimnya tunduk di bawah kepala Sagi. Jadi mukim-mukim ini berada di bawah dari ketiga Sagi yang telah disebutkan di atas. Bentuk wilayah kerajaan lainnya yang terdapat di Aceh yaitu yang disebut Nangroi atau negeri. Nangroi ini sebenarnya merupakan daerah takluk Kerajaan Aceh dan berlokasi di luar Aceh inti atau Aceh Rayok. Jumlahnya diperkirakan melebihi 100 dan menyebar di seluruh wilayah Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh sekarang. Luas daerah dan jumlah penduduk serta potensi ekonomi dari masing-masing Nangroi tidak sama. Pimpinan Nangroi disebut Ule Balang, yang ditetapkan oleh adat secara turun-temurun. Mereka menerima kekuasaan langsung dari Sultan Aceh, tetapi para Ule Balang ini merupakan kepala negeri atau raja-raja kecil yang sangat berkuasa di daerah mereka masing-masing. Namun sewaktu mereka memangku jabatan sebagai Ule Balang di daerahnya, mereka harus disyahkan pengangkatannya oleh Sultan Aceh. Surat pengangkatan ini dinamakan sarakata yang dibubuhi stempel Kerajaan Aceh, Cap Sikureung, seperti telah disebutkan di atas. Surat pengangkatan diberikan oleh Sultan Aceh kepada Ule Balang yang sanggup membayar dengan biaya yang jumlahnya ditetapkan oleh Sultan. Setiap Ule Balang berusaha untuk mendapatkan sarakata, karena ia merupakan status dari kekuasaannya.
Tugas Ule Balang adalah memimpin Nangroe-nya dan mengkoordinir tenaga-tenaga tempur dari daerah kekuasaannya bila ada peperangan. Selain itu juga menjalankan perintah-perintah atau instruksi dari Sultan, menyediakan tentara atau perbekalan perang bila dibutuhkan oleh Sultan dan membayar upeti kepada Sultan. Namun demikian mereka masih merupakan pemimpin-pemimpin yang memonopoli kekuasaan di daerahnya. Dan masih tetap sebagai pemimpin yang merdeka dan bebas melakukan apa saja terhadap kaula yang berada di wilayahnya. Misalnya dalam hal pengadilan atau melaksanakan hukuman. Namun ketika kewibawaan Kesultanan Aceh masih kuat, Sultan memiliki hak istimewa atas wilayah Nangroe. Hak-hak ini hanya dimiliki oleh Sultan, sedangkan Ule Balang tidak. Dapat disebutkan misalnya hak untuk menghukum seseorang yang bersalah, hak untuk mengeluarkan mata uang, hak untuk membunyikan meriam pada waktu matahari terbenam, dan hak untuk Balerung Sari, yaitu tempat bermufakat 4 orang Ule Balang, Hulu Balang 4, dan 7 orang alim ulama, serta menteri-menteri kerajaan Aceh. 2. Bilgadeng, yaitu tempat mufakat dari 8 orang Ule Balang dan 7 orang alim ulama serta menteri-menteri kerajaan Aceh, dan 3. Balai